الرحيم الفاتحة إلى حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها وناشرها الإمام النبهاني والإمام اللحجي وأبويا سيد محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النبهاني والإمام اللهجي إلى أن قال: الفصل الثالث في صفة شعره صلى الله عليه وسلم وشيبه وخضابه وما يتعلق بذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر حسنه ليس بالسبط أو بالسبط ولا الجعد القطط أو القطط، وكان إذا مشطه بالمشط يأتي كأنه حبك الرمل، وربما جعله غدائر أربعا يخرج كل أذن من بين غديرتين، وربما جعل شعره على أذنيه فتبدو سوادفه تلألأ. ومعنى الغدائر الدوائر واحدتها غديرة، والحبك جمع حباك ككتاب وهي الطريقة في الرمل ونحوه. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجبة وفوق الوفرة. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk menyambung kajian rutinan kita sekalian plus halal bihalal, karena niat awalnya itu halal bihalal, cuman karena ini majlis bulanan, jadi sekalian lah itu mulai bacaan kitab itu biar menambah faedah insyaallah, karena kajian kita tentang Nabi dan tidak ada halal bihalal yang lebih mulia kalau halal bihalal tersebut menguatkan kita kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ini banyak orang halal bihalal, tapi yang dilakukan haram bihalal, bukan halal bihalal tapi haram bihalal. Nauzubillah min dzalik. Kita lihat udah banyak orang sekarang bahasa Palembangnya pentingkan saja daripada laki di rumah, lakinya tidak diurus makan atau tidak, pokoknya aku itu saja haram berarti. Ini bukan halal bihalal tapi haram bihalal. Banyak orang sekarang judulnya halal bihalal tapi laki perempuan bersentuhan, perempuannya buka aurat, perempuannya pakai parfum, perempuannya pakai baju ketat, bukan halal bihalal, haram bihalal. Alhamdulillah min dzalik. Jadi banyak aktivitas umat Islam sekarang ini yang disetting oleh musuh-musuh Islam. Namanya tetap halal bihalal, tapi isinya bukan halal bihalal.
dan kita kebocoran terus. Ini bukti kemarin mungkin yang suka lihat, yang aktif di media sosmed, sosial media itu, termasuk yang lagi tren kemarin viral bagi THR pakai joget dulu. Nggak taunya itu joget Yahudi, kebocoran. Yang lagi joget dulu itu wah tren semua akhirnya di video kan, subhanallah. Habis itu beredar ternyata itu joget bukan adanya videonya orang Yahudi lagi joget persis jogetnya seperti itu, kebocoran gitu. Kita umat Nabi besar Muhammad SAW sekarang ini betul kata Nabi. Ketika Nabi bersabda di salah satu hadisnya, Nabi menceritakan bahwasanya kita ini akan kalah oleh musuh-musuh Islam. Akan ada satu zaman Islam kalah. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah. Apakah karena waktu itu kita Islam sedikit, jumlahnya tidak banyak? La, tidak. Innakum kathir atau kuthur. Islam pada saat itu banyak. Di Indonesia mayoritas Islam. Gitu kan? Tapi walakinnakum gutha ka isai. Akan tapi mereka seperti buih yang ada di lautan, tidak punya pendirian. Bahkan di dalam hadis itu Nabi katakan, kalian akan mengikuti daripada musuh-musuh Islam sampai-sampai ini diumpamakan sama Nabi, umpama mereka terjun ke jurang, kalian akan ikuti terjun ke jurang. Ini termasuk yang sudah diprediksi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini kata Nabi, mereka terjun ke jurang, latah umat Islam ini terjun juga ke jurang. Dan subhanallah, ya, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, ternyata yang kita ikuti atau yang lagi, ini salah satu contoh aja ya. Contoh ini yang lagi tren kemarin, bagi THR, bagi hadiah itu bagus. Dia kasih duit itu bagus, nyambung tali silaturahim, menyenangkan. Cuma caranya kan dirasuki, pakai jogetan, diviralkan kayak lucu, lakse, ya. Datanya itu jogetan Yahudi. Alhamdulillah, kebongkarnya setelah berapa hari, setelah banyak yang melakukan. Kenapa kita tahu, kita bisa katakan banyak yang melakukan? Ya, karena tiap yang melakukan di video. Sekarang ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, di video di-share. Ternyata itu jogetnya Yahudi, yang sekarang Yahudi lagi ngabis-ngabisi umat Islam, saudara kita di Palestina. Malunya umat Islam dalam sekarang. Nah, jadi na'udzubillah beda. Jadi kalau kita perhatikan, musuh Islam itu pintar, atau jangan pintar, licik. Mereka tidak merubah adat Islam, tidak mereka rubah, tapi caranya mereka rubah. Halal bihalal, tetap halal bihalal, jangan dirubah. Jangan kita katakan tidak mempan. Kalau kita udah mereka coba halal bihalal bid'ah misalkan, mereka coba. Itu kan suara-suara itu penyumpatnya juga mereka. Mereka coba tidak mempan. Oh, berarti jangan kita rubah, jangan kita larang, cuma kita rubah. Kita jadikan modern, kita jadikan ala-ala kebaratan, kita keluarkan dari susunan atau ajaran yang sudah digambarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini Nabi kalau datang ke rumah orang, habis Nabi makan, kalau Nabi bisa sholat, Nabi sholat untuk membalas jamuan tadi. Kalau Nabi tidak bisa sholat, Nabi doakan. Ya, akal atau amal, kumul abror, sholat alaikumul malaika, ghafar, didoakan itu salamat. Itu halal bihalal ala Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang di rumah. Halal bihalal yang pertama pasti laki-laki perempuan campur. Yang kedua laki-laki perempuannya pasti pakaiannya macam-macam, pakai parfum. Disitulah dia nak berambok, pengen lawak, nampakkan pakaian barunya tadi yang ketat, yang kelihatan. Alhamdulillah, ini bukan dapat pahala, malah dapat dosa tanpa kita sadari. Nah, jadi
Ini harus ini PR buat kita. PR buat kita yang tugasnya guru, ustadz, kiai, tahu bapak rumah tangga, bapak keluarga, kakek, nenek, pokoknya semua tugas kita untuk meluruskan apa yang sudah dikacaukan oleh musuh-musuh Islam yang tanpa kita sadari. Alhamdulillah. Jadi ini judulnya halal bihalal. Majelis kita cuma sekalian kita mulai kajian yang 1 bulan kemarin kita libur, yaitu halal bihalal dengan tema Syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, menyebut, mengenang daripada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sebaik-baiknya halal bihalal insyaallah. Insyaallah ini termasuk halal bihalal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fasl Tsalits. Kita berada di bab ketiga dari kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, kumpulan daripada Al-Imam Yusuf An-Nabhani, yang mana di bab ketiga ini beliau akan menyebutkan sifati sya'arihi sallallahu alaihi wasallam, sifat rambutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syaibihi, dan ubah Nabi, wa khidabihi, dan bagaimana cara Nabi mewarnai rambut atau janggut beliau. Rambut itu Al-Imam Ibn Al-Arabi mengatakan asy-sya'ru fir ra'si zinah wa tarkuhu sunnah wa halquhu bid'ah. Rambut itu salah satu termasuk daripada hiasan yang Allah kasih, yang Allah ciptakan untuk Bani Adam. Rambut, jadi wajar orang yang punya rambut bergaya misalkan, karena memang rambut zina biasa. Wa tarkuhu sunnah, dan membuat atau kita meninggalkan rambut kita panjang itu sunnah. Wa halquhu bid'ah, kita potong itu bid'ah, artinya tidak mengikuti sunnah. Jadi hukum aslinya rambut itu kalau kita panjangkan sunnah, sunnah, karena itu yang selalu diterapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita baca di bab ini, Nabi itu paling pendek rambut beliau ketika beliau meninggal, karena Nabi nggak pernah botak kecuali habis manasik umrah atau haji. Beliau haji di tahun 11 di tahun 10 Hijriyah, botak. Muharram masuk tahun 11, Safar, Rabi beliau meninggal. Jadi kurang lebih 3 bulan, jarak daripada rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi paling pendek rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 3 bulan. Itu paling pendek. Jadi beliau botak bulan haji, Muharram, Safar, Rabi beliau meninggal. Makanya Imam Ibn Arabi mengatakan manjangkan rambut sunnah. Artinya sunnah di sini maksudnya ya kalau kita niatkan mengikuti Nabi dapat pahala. Karena yang bisa kita ikuti dari Nabi itu bukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Oh, siwak sunnah, karena Nabi pakai siwak pas sholat, jelas. Ada istiadat, kelakuan atau kebiasaan keseharian Nabi itu kalau kita ikuti itu dapat pahala. Jadi bukan hanya ibadah, bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah yang bisa kita ikuti dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semua pokoknya dilakukan sama Nabi, kita lakukan, niatkan mengikut Nabi, dapat pahala. Jadi memanjangkan rambut itu dapat pahala
Kalau niatnya untuk mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau panjang rambutnya. Wahalquhu bid'ah. Botak, halak itu membotak rambut tanpa ada sebab umroh atau haji itu bid'ah. Arti bid'ah sini bukan bid'ah dolalah, sesat, bukan. Bid'ah di sini artinya mukhalafatus sunnah. Artinya ya kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di situ bid'ahnya, bukan bid'ahnya sesat. Atau arti bid'ah di situ bisa diartikan mengikuti atau mirip dengan kelompok yang disabdakan oleh Nabi. Kelompok itu adalah kelompok sesat, begitu. Karena Nabi dalam suatu hadis ketika beliau mensifati daripada kelompok Khawarij, Nabi menyebutkan yahliquna ru'usahum, termasuk sifat kelompok Khawarij ini. Kan kelompok ini belum muncul di zaman Nabi, belum ada. Jadi Nabi mensifatkan mereka secara detail biar sahabat tahu, oh ini kelompok yang dimaksud oleh Nabi. Nabi sifatkan secara detail. Bahkan dari bentuk muka mereka Nabi sifatkan. Kata Nabi, mereka itu sifatnya kepalanya selalu botak. Kepalanya selalu botak. Artinya botak terus. Itu sifat mereka, kata Nabi. Yahliquna ru'usahum. Ini mereka botak terus. Tidak pernah rambutnya panjang. Kapan munculnya? Di zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Di tahun 30-an. Sayyidina Ali 35. Tahun 35 Hijriah baru muncul kelompok itu. Oh, ini yang dikatakan oleh Nabi. Nah, jadi maksud daripada pernyataan Al-Imam Ibnu Arabi membotak kepala kita itu bid'ah tadi, artinya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, atau bid'ah di situ maksudnya kita sama dengan kelompok sesat yang pernah disifatkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini hukum awal atau hukum secara mutlak, masih harus digarisbawahi. Bagaimana? Dengan catatan orang yang sunnah memanjangkan rambutnya, yang bisa mengurus rambutnya. Itu panjang rambutnya, tapi nyingoknya udah semangat, amburadul, kotor. Nah, itu karena hiasan, namanya hiasan harus dirawat. Jadi kalau bisa kita merawat rambut kita, bismillah, panjang kan. Tapi jangan panjang sampai pinggang, itu perempuan akhirnya. Lihat juga Nabi, paling panjang rambut Nabi sampai nyentuh bahu beliau. Itu paling panjang rambut Nabi besar Muhammad SAW. Dan pernah lebih dari situ, atau tidak ada riwayat yang meriwayatkan rambut Nabi panjangnya melebihi melebihi bahu. Itu arti. Semua riwayat yang mengatakan paling panjang sampai ke bahu. Paling panjang rambut Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi yang yakin bisa merawat rambutnya, karena ada orang gitu yang rambutnya keriting, kalau sudah panjang dikit runyam dia, akhirnya tidak terawat, sudah, rapi. Jadi Islam menganjurkan kita ini selalu untuk rapi, untuk berhias. Kalau rambut tadi bisa kita rapikan, panjang, niatkan ikut Nabi besar Muhammad SAW dan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau misalkan tidak sanggup, maka potong. Atau misalkan yang di pondok pesantren, aturan pondok, berarti pondok tidak mengikuti sunnah. Bukan. Pondok bukan tidak mengikuti sunnah, tapi pondok itu punya didikan tarbiyah, yang mana anak muda sekarang itu rata-rata rambut panjang kati, yang mengikuti sunnah Nabi kan itu. Nanti mengikuti sunnah Nabi, apalagi yang muda-muda yang ABG kan gitu, rambutnya panjang, ininya bohak, ininya dipotong. Nabi tidak begitu. Nabi ditinggalkan semua, maksudnya tidak dipotong sama sekali. Dan apa pakai pecinya itu ada. Jadi sunnah manjangkan rambut untuk
untuk situasi di situasi tertentu, dan kalau di pondok pesantren itu beda lagi hukumnya sudah beda lagi. Jadi memanjangkan rambut sunnah. Nabi tidak pernah botak kecuali umroh atau haji. Nah, Nabi tidak pernah botak kecuali umroh atau haji. Wasyaibihi, bab ini juga akan menyebutkan membahas tentang uban Nabi Muhammad SAW. Syaib itu uban Nabi, maka disebutkan nanti. Khidabihi, bagaimana Nabi mewarnai uban tersebut. Nah, jadi uban di rambut itu sunnah, termasuk sunnah ini. Uban di rambut itu sunnah untuk diwarnai, bukan dibiarkan putih begitu. Kalau sunnahnya, bukan artinya yang tidak diwarnai berarti bid'ah, tidak. Sunnahnya diriwayatkan, akan tapi dengan catatan kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i diwarnai dengan warna apapun boleh selain warna hitam. Tidak boleh kita mewarnai rambut kita yang sudah berubah dengan warna hitam. Tidak boleh. Haram. Warna lain boleh dengan cara air bisa sampai ke rambut itu, tidak menghalangi air untuk mengenai rambut tersebut. Tapi kalau pakai bahan atau zat yang mencegah atau menghalangi air untuk terkena rambut, berarti pas dia mandi wajibnya tidak sah, akhirnya salatnya tidak sah. Jadi boleh mewarnai dengan warna apapun selagi selain warna hitam dan selagi tidak menghalangi air untuk terkena rambut tersebut, boleh. Tapi yang sunnah pakai pacar, itu yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Pacar warnanya jadi merah kekuningan, pacaran begitu. Itu yang dipakai oleh Nabi. Nabi itu mewarnai rambutnya dengan pacar, walaupun tidak banyak uban Nabi Muhammad. Uban Nabi tidak banyak, tapi ada uban. Uban itu sama Nabi diwarnai dengan pacar. Itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan, kenapa sunnah? Ya karena tadi banyak anjuran dari Nabi untuk mewarnai rambut yang sudah berubah. Kenapa tidak boleh hitam? Karena juga ada hadis Nabi melarang untuk warnanya hitam. Diriwayatkan ketika ayahnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abu Quhafah, beliau masuk Islam, datang ke Nabi ketika Fathu Makkah, dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Udah tua, rambut udah putih semua, jenggotnya juga udah putih semua. Diriwayatkan oleh sahabat kathugamah bayadhah, sampai seperti bulan, artinya bulan kepalanya dan putih semua. Datang Nabi ketika melihat ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini seperti ayah beliau, karena Abu Bakar seperti saudara Nabi. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, lihat adab Nabi Muhammad, coba kau kasih tahu aku biar aku yang datang ke rumah. Tidak perlu ayahmu sampai dibawa menghadapku ke Ka'bah. Nabi lagi duduk di Ka'bah waktu itu. Tidak perlu, biar aku yang datang. Jadi lihat Nabi Muhammad, ini ayahnya Abu Bakar ingin membaiat Nabi masuk Islam. Kata Nabi, biar aku yang datang, jangan dipaksa waktu Sayyidina Abu Bakar. Nomor pertama itu Nabi. Kati orang tua, kati anak, kati bini, pokoknya Nabi dulu. Tidak ya Rasulullah, dia lebih pantas untuk mendatangi ayahku, walaupun sudah tua, lebih pantas untuk mendatangimu daripada kamu yang datang kepadanya ya Rasulullah. Baiat masuk Islam. Kemudian setelah itu kata Nabi, ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, rambut ayahmu ini, jenggotnya warnailah, kata Nabi. Jangan warnai seperti ini. Pakai warna apa istilahnya. Nabi tidak nyebutkan warnanya, tapi jangan warna hitam. Tapi jangan warna hitam. Jadi ini termasuk dalil di mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwasanya tidak boleh menggunakan
warna hitam untuk rambut dan janggut kita. Banyak dalil-dalil yang lain, termasuk dalil juga sahabat ketika meriwayatkan Nabi mewarnai rambut dan janggut beliau, itu tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi pakai warna hitam. Semua pakai pacar, henna. Tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi menggunakan warna hitam. Tentunya tadi di mazhab Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan boleh menggunakan warna hitam untuk beberapa orang. Salah satunya pemimpin. Pemimpin itu presiden atau gubernur di kota, siapapun itu boleh, atau panglima perang. Kalau panglima perang, pemimpin pasukan untuk perang, rambutnya udah berubah kalau ini yang maksudnya. Julak ini, panglima dan julak ini. Makanya panglima, misalkan panglima perang itu bahkan diwajibkan menggunakan warna hitam biar kelihatan masih muda, masih gagah. Boleh jadi pemimpin, boleh menggunakan warna hitam. Perempuan atas izin suaminya boleh. Perempuan atas izin suaminya boleh. Tapi misalkan ada perempuan pengen dilamar, dia udah ubanan, akhirnya diwarnai rambutnya biar kelihatan muda, haram. Ada unsur penipuan di situ, nggak boleh. Tapi kalau perempuan atas izin suaminya itu boleh menggunakan warna hitam. Cuma dua itu kalau di mazhab Syafi'i. Jadi pemimpin atau panglima perang boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam biar kelihatan masih gagah. Kemudian perempuan atas izin suaminya. Selain itu tidak boleh. Sedangkan biar faedah kita sempurna, di mazhab Imam Malik tidak. Di mazhab Imam Malik pakai warna hitam tidak apa-apa, boleh. Mutlak. Baik dia pemimpin atau dia bukan pemimpin, perempuan atau bukan. Pokoknya semua boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Itu di mazhab Imam Malik. Itu di mazhab Imam Malik. Agar kita tahu. Cuman yang kita tahu, warna hitam itu malah bikin uban makin banyak. Warna hitam, karena ketika kita di Mekah, orang sana pakai warna hitam. Mazhab Malik boleh, mazhab Ahmad bin Hanbal boleh pakai warna hitam. Tapi ketika uban, jenggot atau rambut diwarnai dengan warna hitam, itu ubannya habisnya makin banyak, nagih jadi. Akhirnya harus rutin, makin terus. Pas kan diwarnai, jenggotnya manjat, yang baru tumbuh putih lagi kan gitu. Akhirnya makin banyak ubannya gitu. Jadi memang paling enak diikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan pacar tadi, henna. Dan itu dingin. Henna itu, pacar itu termasuk daripada cara untuk menurunkan darah tinggi. Kalau kita darah tinggi, banyak ini. Rambut itu dipakai ke pajak. Darah tinggi itu kaki atau tangan. Tidak boleh sebenarnya kalau bukan untuk tadawi. Karena ini kan adat perempuan. Pakai pacar di kaki dan di tangan. Cuman boleh kalau dia untuk berobat. Pakai di, misalkan panas atau tinggi darah turun-turun, pakai di kaki, pacar atau di tangan. Ini adat pengobatan. Mereka pakai. Menurunkan darah tinggi. Gitu. Jadi banyak manfaat ketika mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau Imam Nabhani menukil dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajil sya'ari hasanahu. Nabi itu rambutnya rajil, panjang, hasanahu, tapi panjangnya itu indah. Nabi bukan hanya panjang, tapi panjangnya Nabi indah, cantik, enak dilihat. Ini kalau kita pengen panjangkan rambut tadi harus dengan syarat enak dilihat. Artinya kita rawat, kita urus, nanti bakal kita baca hadis
bagaimana Nabi merawat rambut beliau. Laisa bisabti atau bisabiti, bisa dibaca dua harokat, bisabti atau bisabiti. Walal ja'dil qatat, bisa juga dibaca walal ja'dil qatit. Ini pernah kita syarahkan, artinya rambut Nabi ini tidak terlalu lurus, juga tidak terlalu keriting. Al-Imam Al-Lahji, Syekh Lahji ini kan gurunya Abu Sayyid Muhammad. Artinya beliau banyak ketemu sudah dengan orang Indonesia. Nah, kata beliau, bukan seperti rambutnya orang Indonesia. Disebutkan. Ada mutakassurihi aslan kasya'ril hulul wal Jawa. Indonesia itu kalau dipanggil sama orang sana Jawa. Walaupun kita Sumatera, Jawi atau Jawa. Artinya dari Indonesia. Gitu. Kata beliau, bukan seperti rambutnya orang India dan orang Jawa. Artinya orang Indonesia. Yang rata-rata rambutnya itu lurus. Bukan seperti itu. Bukan juga seperti rambutnya orang Ethiopia. Orang Afrika. Nah, itu keritingnya hampir ngingkat. Bukan seperti itu. Tengah-tengah ikal. Nah, jadi kata beliau, sebut sama beliau ya. Biar gampang kita membayangkannya, makanya beliau detail. Jadi kata beliau, rambut Nabi panjang, indah, tidak terlalu keriting, juga tidak terlalu lurus. Wa kana idza masyaqahu bil mushti. Ini hadis ada tambahannya. Dan nanti tidak ada di hadis sebelumnya ini. Dan Nabi kalau menyisir rambut beliau, wa kana idza masyaqahu, ya Nabi menyisir. Jadi kalau rambut panjang ya harus siap sisir, itu karena Nabi rambut panjangnya selalu disisir. Dan rambut Nabi kalau beliau sisir ya'ti ka'annahu hubukur ramli. Ini lafaz atau ziyadah, tambahan sifat rambut Nabi Muhammad yang ada di hadis ini tidak ada di hadis sebelumnya. Dari awal kitab kita baca tidak ada kalimat ini. Ka'annahu hubukur ramli. Nabi kalau habis nyisir itu rambut beliau bergelombang. Gelombangnya itu seperti gelombang kalau kita lihat gurun pasir. Karena gurun pasir itu, gelombang yang ada di gurun pasir. Lihat sahabat, panggil ini kan gambarnya biar detail. Sahabat dalam mensifati rambut Nabi Muhammad SAW. Ini bukti berkali-kali buat kita bahwasanya sahabat itu tidak sembarangan kalau mensifati rambut Nabi Muhammad mensifati Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan rambut dengan semua. Luar biasa sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin kelihatan pada pasir itu kan tidak rata, ada gelombangnya gitu. Nah, ini kata sahabat Nabi habis nyisir seperti ini. Jadi ikalnya itu sampai bergelombang. Ini bukti betapa detailnya sahabat ketika mensifati Nabi Muhammad SAW. Sampai gelombang atau gelombang di rambut beliau aja itu disifatkan oleh sahabat. Indah, makanya indah sekali rambut beliau. Ya'ti ka'annahu hubukur ramli. Jadi kalau beliau habis nyisir, rambutnya tadi. Wa rubbama ja'alahu ghada'ira arba'an. Yukhriju kulla udhunin min baini ghadiratain. Terkadang Nabi itu rambut beliau jadi 4 ghadair. Ghadair itu ghadair itu kayak kepangan, tapi bukan dikepang, bukan. Jadi rambut beliau itu kan keriting, ikal. Rambut ikal ketika panjang, itu di bagian bawah
Nah, melenting, rambut. Jadi kadang sama Nabi dijadikan empat kepangan, tapi bukan kepang disengaja, bukan. Memang dari aslinya begitu. Kadang empat kepangan dengan beliau. Beliau kan kalau nyisir belah tengah, tapi kalau nyisir akhir sebelum sampai beliau meninggal belah tengah. Gini, jadi ke sini. Nah, ke sini ini kadang empat kepangan. Yukhriju kulla udhunin min baini ghadiratain. Di antara dua kepangan itu kuping beliau. Jadi dua di sini, dua di belakang, begitu. Dua di sini, kemudian telinga, habis itu dua lagi kepang rambut Nabi besar Muhammad SAW. Pahami insyaallah ghadir itu kepangan. Jadi bukan disengaja, bukan, tapi memang ketika rambut Nabi panjang, rambut namanya rambut orang yang kritik kalau panjang, begitu. Nah, dijadikan empat sama Nabi. Warubbama ja'ala sya'arahu ala udhunai. Terkadang rambut Nabi diletakkan sama Nabi di atas telinga Nabi. Artinya begini, tidak dijatuhkan. Jadi sisir ini, jadi telinganya sini kelihatan. Kalau yang tadi tidak, sini kuping, telinga, kemudian dua kepang lagi di belakang telinga. Tapi terkadang tidak, terkadang semua di belakang. Jadi setelah sisir belah tengah, di belakangkan semua. Kupingnya kelihatan jelas, telinga beliau dan sini kelihatan jelas. Fataddu sawadifuhu tala'la, dan semua akan tampak cahaya dari gaya rambut Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk sifat baru yang kita terima, yang kita dengar dari kitab ini tentang bagaimana sifat rambut Nabi besar Muhammad SAW. Seperti yang kita sampaikan kemarin di majlis puasa Ramadan, bahwasanya ketika banyak kita mendengar sanad hadis, itu akan menambah wawasan kita. Ini salah satu contohnya. Di sanad ini awal kalimat atau satu dua awal dari kalimat hadis itu udah sering kita dengar. Nah, cuman yang terakhir jarang atau tidak pernah kita dengar. Ini termasuk faedah manfaat ketika kita banyak mendengar riwayat hadis. Di satu masalah rambut Nabi, ada berapa riwayat hadis tentang rambut Nabi? Ada 50. Kita dengar semua, itu banyak faedah yang kita dapatkan daripada kita hanya mendengar satu riwayat tentang rambut Nabi. Tentang misalkan bagaimana Nabi berjalan, ada berapa riwayat? 30. Kita dengar semua, pasti banyak faedah yang kita dapatkan daripada hanya mendengar satu dua riwayat tentang jalan Nabi besar Muhammad SAW. Karena di sahabat itu kadang Anas bin Malik meriwayatkan cuma sedikit, Jabir nambahi gitu. Imam Ali lebih panjang. Nah itu, yang lebih panjang berarti faedahnya lebih banyak. Ini tidak disebutkan sama beliau, Imam Ghazali nukil dari siapa? Cuman ini ada di Ihya. Di sini menyebutkan tadi sifat baru. Kalau Nabi habis nyisir, itu rambut beliau bergelombang seperti gelombang yang ada di gurun pasir. Indah sekali. Wa makna al-ghadair ad-dawaib. Ini ujung dawaib, ujung rambut. Wahidatuha ghadira. Wahidatuha ghadira. Wal hubub jam'u hiba ka kitab. Wa hiya at-tariqatu fi ramli. Garis atau jalan yang ada di gurun pasir, itu namanya hubub. Wa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dunal jummah wa fawqal wafrah. Rambut Nabi itu dunal jummah wa fawqal wafrah. Ulama banyak khilaf di dalam
menerjemahkan kalimat jummah, wafrah, dan limmah. Ini pernah kita bahas di awal bab. Jadi apa itu pengertian dari kalimat jummah, wafrah, dan limmah? Banyak perselisihan dalam pengertian tiga kalimat itu. Ini tiga kalimat untuk sifat rambut: jummah, wafrah, limmah. Kita ambil yang paling muhtamal atau yang paling banyak disepakati oleh jumhurul ulama, seperti yang dinukil al-Imam al-Hafidh al-Iraqi, bahwasanya wafrah itu adalah rambut Nabi yang sampai ke telinga, sampai ke ujung telinga. Kan beliau panjang itu kan ya. Sahabat ketika melihat rambut Nabi panjang sampai sini, meriwayatkan ya sampai sini. Nah, jadi wafrah itu rambut Nabi sampai ke ujung telinga sini, tempat perempuan meletakkan anting. Limmah, kalau limmah turun lagi, artinya panjang rambutnya lebih lagi, bukan sampai hanya di sini, tapi sampai turun sini misalnya, lebih panjang daripada melebihi telinga beliau. Kan beliau ngisir ke samping. Nah, yang samping ini yang dibahas di samping ini kan. Berarti lebih panjang. Limmah lebih panjang dari wafrah. Adapun jummah yang sampai ke bahu. Nah, ujungnya kalau sampai ke bahu itu namanya jummah. Kita ulangi, kalau wafrah itu sampai ke ujung telinga, ujung rambutnya sampai ke ujung telinga. Kalau limmah melebihi ujung telinga, ujung rambut tadi sampai ke leher misalkan. Kalau jummah sampai nyentuh bahu, sistem gini. Nah, nyentuh bahu itu namanya jummah. Itu tiga kalimat untuk sifat rambut Nabi. Nah, ini hadis di sini menyebutkan dunal jummah wa fawqal wafrah. Ini hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Rambut Nabi itu lebih panjang, melebihi telinga, artinya bukan sampai di sini lebih, tapi tidak sampai ke bahu. Gitu. Dunal jummah, tidak sampai ke bahu. Wafaqal wafrah, tapi melebihi telinga. Jadi sampai leher itu rambut Nabi. Jadi kalau kita tahu kalimat itu, karena itu yang dipakai oleh sahabat begitu. Rambut Nabi itu dunal jummah wafaqal wafrah, tidak sampai menyentuh bahu dan melebihi ujung telinga. Di riwayat lain ada yang mengatakan sampai ke bahu. Di riwayat lain tidak, wafrah, sampai cuma ke telinga. Nah, ini tadi, karena setiap yang meriwayatkan melihat di waktu yang berbeda. Yang nengok pas sampai sini ngeriwayatkan sampai kuping. Yang nengok pas lagi panjangnya sampai ke sini ngeriwayatkan sampai ke situ. Karena kalau kita bayangkan, Nabi tidak pernah nyukur, tidak pernah botak kecuali haji atau umroh. Beliau selama di Mekah jadi tidak terhitung umrah dan hajinya, yang tahun haji Nabi. Pas beliau hijrah ke Madinah, itu pertama kali Nabi manasik umrah tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriah, yang terkenal dengan kejadian Sulhul Hudaybiyah. Itu Nabi walaupun tidak sampai berhasil masuk Ka'bah, masuk Mekah untuk tawaf di Ka'bah, tapi beliau udah niat ihram. Akhirnya beliau halak, beliau botak. Nah, itu pertama kali dari hijrah sampai tahun ke-6. Bayangkan. Berarti, ini kita prediksi kita ini, berarti sahabat yang meriwayatkan rambut Nabi sampai ke bahu, bisa jadi di masa itu dari pertama hijrah sampai tahun ke-6. Bayangkan 5 tahun lebih. Sini. Sedangkan dari tahun ke-6, ini kan Hudaybiyah, Nabi tidak jadi umroh, cuman beliau botak. Kapan umrohnya? Tahun depan, tahun ke-7 beliau umroh, setahun.
Ada yang segi makan, misalnya, tidak terlalu panjang. Tahun ke-7 beliau umroh. Tahun ke-8 beliau mensucikan kota Mekah, Fathu Mekah. Habis itu umroh lagi setahun jaraknya. Dari tahun ke-6 botak. Kapan botak lagi? Tahun ke-7. Tahun ke-7 botak. Kapan Nabi botak lagi? Tahun 8. Ramadan. Habis Ramadan Dzulqa'dah Nabi umroh. Kapan botak lagi? 2 tahun lagi ketika Nabi haji tahun 10. Karena ketika selesai mensucikan kota Mekah, Nabi tidak ke Mekah lagi kecuali pas haji. Tahun 8 selesai, tahun 9, akhir tahun 10, 2 tahun Nabi haji. Berarti dari tahun 6 sampai Nabi meninggal, jaraknya tidak panjang-panjang. Setahun sekali beliau botak. Terakhir 2 tahun. Botak. Nah, jadi riwayat yang menyebut rambut Nabi sampai ke bahu itu bisa jadi yang dari sini, yang dari hijrah sampai tahun ke-6, hampir 6 tahun begitu. Beliau tidak menyukur rambut beliau, tapi rapi rambut Nabi Muhammad SAW. Jenggot macam mana? Jenggot bab lain. Di bab ini cuma di pembahasan berikutnya. Nah, wa kana sya'ruhu sallallahu alaihi wasallam yadribu ila makibain. Ini riwayat dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, rambut Nabi itu sampai ke bahu. Nah, bisa jadi yang di 6 tahun ini. Wa katsiran ma yakunu ila syahmati udhunai. Tapi keseringannya rambut Nabi itu kata Anas sampai ke ujung telinga beliau. Begitu. Keseringannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi. Nabi itu memiliki badan yang indah, badan yang bagus. Ba'inda ma bainal mankibain, antara bahu beliau jauh, lebar bahu. Lahu sya'run ila mankibain, beliau memiliki rambut yang sampai ke bahu beliau. Wa fi waqtin ila syahmatai udhunai, terkadang ada beberapa waktu yang sampai ke ujung telinga beliau. Wa fi waqtin ila nisfi udhunai, terkadang sampai ke setengah telinga beliau. Nah, jadi kalau paling pendek rambut Nabi, ya riwayat yang mengatakan Nabi botak, itu paling pendek Nabi itu. Jadi riwayat paling pendek ya Nabi botak, paling panjang sampai ke bahu sudah. Jadi kadang ada riwayat menyebutkan rambut Nabi sampai setengah kuping, wajar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjilu sya'rahu wa kana al-musyrikun yafruquna ru'usahum. Nabi itu di awal Islam itu kalau nyisir rambut beliau bukan belakangan, tapi nyisir ke belakang begitu. Nyisirnya ke belakang. Sedangkan orang musyrik kalau nyisir belakangan. Wa kana ahlul kitab yasduruna ru'usahum. Ahlul kitab Yahudi Nasrani nyisir ke belakang. Nabi itu di awal-awal Islam selalu mengikuti ahlul kitab, atau bukan mengikuti, senang sama dengan ahlul kitab. Ini di awal Islam. Nabi senang untuk sama dengan ahlul kitab. Kenapa alasannya? Alasannya karena mereka ini, jadi ini ada 2 kelompok di depan Nabi. Satu penyembah berhala yang tidak jelas, satunya lagi menyembah Allah. Walaupun Nasrani tadi tidak mengesahkan Allah, cuma yakin dengan Allah, itu kan. Dan banyak masih di waktu itu Nasrani yang masih akidahnya benar. Dan mereka punya Nabi, mereka punya kitab suci. Agama mereka dinun samawi, agama langit. Nah, 2 kelompok ini tentu Nabi lebih suka sama dengan, bukan mengikuti sama dengan kelompok yang samawi, yang punya agama yang jelas dari Allah, Taurat Injil, daripada sama dengan yang tidak jelas kan nyembah berhala dari mana tidak jelas. Itu di awal Islam. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Nabi ingin menarik hati mereka, ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan sudah tahu Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tinggal mau aja ikut Nabi, alhamdulillah.
Tinggal nurunkan ego dan rasa sombong, iri, mereka hilangkan, ikut Nabi mereka. Nah, termasuk metode Nabi untuk pendekatan diri dengan mereka, Nabi senang kalau sama dengan mereka. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, Allah perintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Bukan dari awal Nabi menghadap Baitul Maqdis, dari Nabi di Mekah, tidak. Nabi di Mekah 13 tahun, sholatnya, ada sholat kan, sebelum 5 waktu ada sholat sudah. Nabi ngadepnya ke Ka'bah. Ketika hijrah ke Madinah, di Madinah dikelilingi oleh orang Yahudi, ahlul kitab, Nabi diperintahkan sama Allah untuk menghadap Baitul Maqdis. Agar apa? Agar menarik daripada umat ahlul kitab. Tapi setelah 16 bulan Nabi menghadap Baitul Maqdis, Nabi nyinggung, nanti manfaatnya ini, mereka tidak mau ikut juga, udah istilahnya Nabi banyak ngalah. Di situ Nabi minta kembali kepada Allah, berharap agar kiblat kembali ke Ka'bah. Kiblat Nabi Ibrahim akhirnya dibalikkan sama Allah. Jadi memang di awal Islam Nabi suka kalau sama dengan mereka ahlul kitab. Namun kemudian di akhir atau setelah hijrah, setelah ngadep Ka'bah, udah Nabi melarang bahkan kita untuk tasyabbuh bil Yahud wan Nasara. Jadi kayak tadi kita bahas di awal, bagi THR joget yang lagi tren itu jangan dianggap sepele. Nabi itu melarang dengan keras untuk kita sama dengan ahlul kitab. Khaliful Yahud, kata Nabi. Kalian tuh harus beda dengan Yahudi, tidak boleh sama. Pelajaran yang kita ambil kemarin di Ramadan, madrasah Ramadan, itu banyak contoh-contohnya. Nabi nganjurkan sekali kita untuk sahur. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani tidak ada sahur. Cuman karena tidak pengen sama dengan mereka, Nabi menganjurkan sahur berkah macam-macam. Nabi katakan, umat akan selalu baik selagi mereka cepat dalam berbuka. Dengan catatan sudah yakin masuk waktu maghrib. Ketika kita cek, kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kalau buka mundur. Jadi di urusan cepat buka, Nabi merintahkan kita untuk beda dengan mereka. Banyak sekali. Contoh-contoh yang lain. Jadi begitu. Di sini rambut. Nabi pertama nyisirnya sama dengan ahlul kitab. Nabi kemudian Nabi perintahkan beda, jangan sama dengan mereka. Dari gaya nyisir pun, Nabi tidak pengen sama dengan mereka. Dari gaya nyisir pun dibayangkan hadirin, dari gaya nyisir penampilan itu Nabi sangat menganjurkan, sangat menekankan kita untuk berbeda dengan mereka. Apalagi sampai mengikuti jogetan mereka di dalam acara momen halal bihalal kita. Kita kecolongan, di tahun ini halal bihalal kita hadiah, bahasa orang Arab hadiah. Ketika bagi-bagi hadiah, itu kita ikuti gaya Yahudi, kecolongan kita. Nauzubillah min dzalik. Thumma faraqa Rasulullah SAW ra'sahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadikan rambut beliau ketika disisir belah tengah. Sampai beliau meninggal. Dan itu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan artinya tak boleh kita nyisir ke belakang. Tidak, tergantung tadi. Kalau misalkan rambut secuil, belakang mana bisa? Rambut monoplok gitu aja, tidak bisa di belakang. Sudah, karena kata ulama, sahabat, tetap ada yang rambutnya sisinya belakang. Ya mungkin rambut yang nggak bisa di belakang, sisinya ke belakang tetap. Tapi rambut yang panjang yang bisa di belakang, mana yang lebih afdal? Belakang. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di hadis berikutnya masuk pembahasan tentang jenggot Nabi Muhammad SAW
Insya Allah kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, walafiat. Amin ya rabbal alamin.